Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Anda orang yang mukmin yang sejati, yang sebenar-benar mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang pertama Bapak dan Ibu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama itu orang-orang yang mukmin yang sejati itu apabila disebut nama Allah maka ada getaran dalam hatinya. Nama Allah itu yang disebut dengan Asmaul Husna, disebut salah satu dari yang 99 nama itu, maka ada getaran dalam jiwa kita. Dan di dalam nama Allah itu ada sifat Allah. Dalam nama 99 itu 99 pula sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malik, siapa itu yang maha menguasai? Itu adalah Allah. Kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Kekuasaan Allah tidak ada intinya. Kekuasaan Allah tidak sama dengan kekuasaan manusia. Nah, dibaca, disebut, yaitu nama Allah itu ada getaran. Kalau ada getaran itu pertanda kita orang-orang yang mukmin yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, ada orang mendengar Asmaul Husna itu dibacakan malah itu marah-marah, tidak senang, apapun di wajah itu sakit telinga Anda. Nah, mode itu ciri bukan orang yang mukmin yang sejati, tapi itu adalah lawan dari mukmin yang sejati. Dibaca, disebut nama Allah itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Adil, Maha mengetahui. Ilmu manusia, ilmu makhluk tidak seberapa dibanding ilmunya Allah. Kita saja Pak, di balik dinding itu kita tidak ada yang tahu Pak. Lantaran dia itu ada penghalang. Sampai sekarang saya nggak tahu apa yang ada di baliknya. Sama dengan ibu dan bapak. Allah itu jangankan yang jelas, yang tidak jelas saja dia tahu. Sama dengan niat kita ini Pak. Niat kita ke sini mencari ridho Allah atau tidak? Allah tahu. Tandanya kita mencari ridho Allah walaupun hujan awak berangkat juga Pak. Ibu masih kok. Lantaran Mughirah ibu Bapak. Itu kalau tidak sampai kamu sedih. Saya sadar tadi Pak, saya cemas saja. Saya jam 5 dari rumah itu melihat. Habis makan pada siang tadi, Ustaz Muhyiddin Bang hari hujan. Berkebetulan Muhyiddin itu adik saya. Kami berdekatan tinggal. Awak mantel tak ada bunyi-bunyi hari hujan. Barangkali mau kasih nanti. Awak sangko dah sampai ke situ dulu. Tapi berhubung langang, lagi basuh juga kan. Disebut kita tidak tahu. Kalau Allah yang di dalam hati manusia dia tahu. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Ayat-ayat Allah itu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Al-Quranul Karim, kalamullah.
itu namanya ayat Makkiyah dan ada ayat itu namanya ayat Madaniyah. Waktu Nabi di Makkah turunlah ayat, maka disebut dengan ayat Makkiyah. Sesudah Nabi berhijrah pindah dari Makkah ke Madinah, tetap juga menerima wahyu, disebut dengan ayat Madaniyah, Makkiyah dan Madaniyah. Turun di Makkah dan turun di Madinah. 114 surah Al-Quran itu 30 juz, 6.666 ayat. Hurufnya ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30 huruf hijriyah itu dari alif sampai ya. Bahkan itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca itu Al-Quran jadi iman, bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita. Al-Quran itu Bapak dan Ibu yang dalam Allah SWT menceritakan kisah-kisah para nabi, menceritakan kisah-kisah orang terdahulu, menceritakan tentang siksa dan kenikmatan dalam surga. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu ada hukum-hukum itu di dalam Islam yang ada itu di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu, Al-Quran itu dia petunjuk. Al-Quran itu adalah obat. Yang tidak boleh dibuat Al-Quran itu dibuat menjadi jimat. Kalau dibaca, baca Al-Quran. Adakah orang membuat Al-Quran itu jimat? Pak, ada. Ditulis ayat kursi di kertas putih. Sesudah ditulis ayat kursi itu dibalut dengan kain putih. Sesudah dibalut dengan kain putih, baru dibalut lagi dengan timah. Di mana itu ditaruh? Bagi orang yang berjualan, diletakkanlah itu di tempat uang. Dia berkeyakinan bahwa itu adalah merupakan jimat untuk pelaris. Dan ada lagi Bapak dan Ibu, ayat kursi itu ditulis besar-besar, ditempel itu di atas pintu. Ditanya, untuk apa ayat kursi diletakkan di atas itu pintu? Dia menjawab, biar setan tidak masuk ke dalam rumah. Ke ayat kursi itu setan tidak akan masuk, tapi setan akan masuk di sela-sela yaitu ayat kursi itu. Ayat kursi itu bukan untuk jimat, tapi untuk dibaca. Tidak ada Bapak dan Ibu hadis yang mengatakan seganteng-ganteng kamu, sehebat-hebat kamu adalah orang terkaya, sebagus-bagus dipandang Allah adalah orang yang tercantik. Tidak. Yang ada itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu Bapak dan Ibu dibaca oleh kita, disimak dan didengar oleh orang lain, maka pahala jariahnya akan mengalir kepada orang yang mendengar bacaan Al-Quran itu. Berbeda dengan itu, ada saudara kita membaca berita atau bercerita. Hanya yang kita dapat adalah ceritanya, pahalanya. Orang yang membaca cerita pun tidak dapat pahala, yang mendengar pun tidak mendapat pahala. Yang dapat adalah cerita yang diceritakan oleh tukang cerita tadi. Kalau Al-Quran membaca dapat pahala, mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengurangi pahala si pembaca, si pendengar itu pun dapat pahala. Itu makanya kata Nabi, itu dikala itu dibaca Al-Quran, dengarkanlah, simaklah, itu bertambahlah keimanan kita. Al-Quran itu adalah merupakan syifah, obat, dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang
alam yang ada, di alam ini ada kadang kejadian, kadang ada keanehan. Itu semuanya ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, bertambah keimanan kita. Baru-baru ini ada gempa Pak, gempa di Pasaman Barat, 2 kabupaten Pak, sama-sama Pasaman Pak, tapi ada satu barat. Kalau ada orang berkata ada Pasaman Timur, tidak Pak. Kalau di dalam peta yang ada itu adalah Pasaman, induknya adalah Pasaman, tapi orang beranggapan lantaran ada panti disebut orang, dikatakan orang itu adalah Pasaman Timur. Tidak. Kalau di dalam peta itu yang ada Pasaman dan Pasaman Barat. Pasaman itu ibu kotanya Lubus Labing, Pasaman Barat itu ibu kotanya Simpang 4. Itu apa namanya? Pokoknya teman-teman, subhanahu wa ta'ala, terjadi gempa hanya 6,7 Pak, tapi rumah, masjid itu rata dengan tanah. Ada lagi yang paling aneh, keluar dari bawah rumah merupakan cairan hitam, deras keluar. Dan ada lagi tanah bergeser, bergerak, alias longsor, berjalan. Ada lagi kejadian di situ apa ini? Di Lubuk Landor namanya, di Pasaman itu, sebelum Simpang 4 itu. Kalau dari sini Simpang 4, Lubuk Landor itu tempat mainnya orang anak-anak. Ada ikan di situ, ikan larangan, tidak boleh diambil, dan orang pun tidak mau mengambil. Bukan main banyaknya ikannya di situ, tapi tidak bisa ditangkap. Kalau hanya 1 kilometer dari tempat itu baru orang mau ambil. Lebih 2 ton, hampir 3 ton Pak. Ikan itu mati, dikubur. Tidak ada orang yang mau memakan. Itu merupakan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita. Itu perlu kita pikirkan, kenapa terjadi gempa seperti itu, tanah longsor, tanah bergeser. Kalau kita lihat Pak, tanah yang bergeser itu banyak kayu-kayu yang sedang ditebang oleh orang Pak. Kalau dulu saya teringat itu Pak, kata guru dulu, malam Lailatul Qadar itu katanya, yang mana air tidak lagi mengalir, kayu, pohon-pohon sudah tunduk pucuknya ke tanah. Kalau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahri itu, yang lebih baik dari 1000 bulan, itu tidak seperti itu. Ibadah kita diterima oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun kira-kira? Wah, 1000 bulan khairum min alfi syahri. Itu kalau dulu seperti itu Pak. Kalau sekarang walaupun tidak bulan Ramadan, yang air tidak mengalir itu rata-rata di rumah kita ada Pak, batu es. Apalagi itu yang pucuknya itu sampai ke tanah, pembalakan liar Pak. Kita lihat seperti itu, kayu-kayu itu, akar-akarnya yang hanyut itu Pak. Coba lihat itu telah nampak kerusakan di bumi, di langit. Nah, itu gara-gara tangan jahat manusia. Kenapa terjadi banjir Pak? Kenapa terjadi longsor? Dulu jarang longsor Pak. Sekarang kita saja sini Pak, sebentar saja hujan Pak. Saya pernah tanggal 22 Pak, hujannya lebat tapi tidak merata. Hampir tidak bisa mobil saya lewat dari Masjid Mutatokhirin ke Tunggul Hitam. Apalagi lewat Mutatokhirin itu, ada lewat hotel itu Pak. Hanya hujannya sebentar. Ayat itu, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan kita bertawakal, berserah diri. Apa itu bertawakal Bapak? Sesudah berusaha dan berdoa dan bertawakallah. Ya Allah, itulah yang bisa saya sampaikan, itulah yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan Allah itu memberkahi, memberikan hidayah dan petunjuk.
sholat orang-orang yang mendirikan sholat seperti kita ini, bukan malah sholat. Orang yang mendirikan sholat itu, aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yang nomor terakhir ada 5 menit lagi Pak, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta yang kita dapat itu diinfakkan di jalan Allah. Harta yang akan membawa, yang kita bawa ke dalam kubah, sebagus-bagusnya mobil kita, sebagus-bagusnya rumah kita, secantik-cantiknya orang rumah, seganteng-gantengnya suami kita, kalaulah sudah meninggal, yang ada dulu hanya adalah janji sehidup semati. Janji lai ada basuku ibu-ibu nan hidup dia nan itu sama-sama mati Pak. Nah, yang ada itu adalah sehidup semati, hidup dia mati dia. Ada lagi cerita waktu saya kecil Pak, itu tidak lupa saya di kampung. Kalau itu mengaji itu sampai tengah malam Pak. Kalau pengajian Maulid Nabi di Surat Mi'raj itu sampai tengah malam Pak. Makan lama sesudah itu makan basang. Apa kecil Ustaz Pak, ini cerita saja. Ada itu seorang yang balaki bini Pak, suami istri, tapi tidak ada keturunan Bapak dan Ibu. Tapi mereka diharapkan itu masyarakat itu bukan main keluarga sakinahnya, harmonis, bagus Pak. Tidak pernah bertengkar, walaupun tidak ada itu keturunan. Dalam rumah tangga itu kadang Bapak dan Ibu, yang pertama menjadi masalah dikala tidak ada itu diberikan Allah keturunan Pak. Sudah sekian tahun itu berkeluarga, tidak ada itu diberikan keturunan, tidak ada untung Bapak. Itu ada sebagian itu kalau tidak yang perempuan mengatakan ceraikan saja lah awak ada. Awak juga dulu baca rai kok itu kanan lain kok ada dapat. Kok indah udah itu jadi salah nggak indah. Tapi mereka tidak Bapak, akur-akur saja. Tapi di suatu saat Bapak, yang istri kok sambil bercanda bergurau. Dulu Pak, kalau di kampung panggil abang Bapak, bang, iko kok awak nan dulu atau abang nan dulu. Kok awak nan dulu kilo-kilo bang, abang mulai ke batang buat balian. Nan cecek bininya kok, tidak dijauh jalan suaminya. Nan saya itu bini kok aja, tapi kok abang nan dulu awak hendak mencari abang balian, biarlah hidup sebatang kara. Nan kemudian suaminya sabanyak cari itu nan kali cari itu. Iko ndak sabanyak cari itu orang. Iko kok tibo kan kok tibo bang, kok tibo. Ada jauh-jauh bang, iko bang. Kok tibo bang, awak nan dulu, awak rela abang berbini belian. Tapi ada syaratnya bang, jangan sampai tumbuh dulu rumput di atas kuburan awak, baru abang berbini. Artinya, kok meninggal jangan capek berbini. Kan betul. Itu perkataan seseorang sebelum meninggal itu disebut dengan wasiat. Wasiat itu macam-macam Pak. Ada perkataan seseorang atau berwasiat memberikan harta dikala dia meninggal. Itu dilakukan adalah sesudah meninggal. Ada harta itu, kalau harta ada namanya hibah. Hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain selagi dia masih hidup. Wasiat perkataan seseorang yang belum meninggal akan dieksekusi, akan dilaksanakan sesudah dia meninggal dunia. Tapi wasiat tidak harus mutlak dilaksanakan kalau bertentangan dengan syariat. Yang ketiga adalah harta warisan. Harta warisan ialah harta peninggalan ayah dan ibu yang diperuntukkan kepada anak-anaknya. Itu yang tadi. Maka lama sesudah itu sakitlah istrinya ini. Sakit Pak istri. Dibawa ke rumah sakit meninggal. Sesudah meninggal Pak, terbayang dia Pak,
jangan babini sebelum tumbuh rumput di atas kuburannya. Ba'ala itu. Ini punya ide Pak. Dicobalah dulu jarak kuburku 3 kali sehari. 3 kali sehari Pak, jarak kuburku. Disiramnya membawa benar Pak. Disiram itu barang. Kan kalau jarak apa kan dibawa Pak air. Itu kan ada itu yang berpaham kalau disiram itu dinginlah orang yang dalam kubur. Dan ada orang yang berpaham itu kalau kita ziarah itu kita letakkan daun 3 helai itu di kuburan itu. Sebelum kering daun itu, maka itu yang orang dalam kubur itu terlepas daripada siksa. Nah itu dia disiram. Orang pada heran Pak. Luar biasa Pak. Meninggal bininya, cintanya, sayangnya, tindakan itu 3 kali sehari ini jarak juga. Nah dia jarak. Hari berganti minggu, berganti bulan. Maka tunggulah rumput Pak. Tunggu rumput. Nah, sudah tunggu rumput ini tidak jarak ya. Banyak tunggu rumput ada tunggu Pak. Ini mencari pengganti lewat. Merasa berdosa dirinya. Kalau kalian tumbuh rumput kok ini balik. Ditanya orang, Pak, cinta mana Pak? Tapinya Pak ya. Alam meninggal itu disiram dia 3 kali sehari. Bukan cinta kita Pak. Bahkan sebelum dia meninggal, dia berpesan. Kalau kabar ini jangan itu sebelum tumbuh rumput jangan begini lu. Tapi ada tumbuh rumput baru begini lewat ajok disiram maka ceklah tumbuh rumput. Kan seperti itu cintanya sayang nan balak ini kok. Nan hidup dia mati dia Pak. Nan hidup sama-sama kalau mati kalau ada meninggal Pak lain mau masuk ikut ke dalam kubur. Nan menyertai kita sampai masuk ke dalam kubur itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta yang kita infakkan, yang kita berikan, itulah yang akan menyelamatkan kita, itulah yang akan menolong kita. Mari Bapak, tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Ada 2 harta, zakat harta dan zakat fitrah. Segera laksanakan. Apalagi zakat fitrah itu. Kepada siapa diberikan? Khususnya kepada fakir dan miskin. Kalau ada di antara kita yang miskin Pak, kita berikan zakat fitrah biar dia berfitrah, biar dia memberikan kepada yang berhak menerimanya. Itu yang bisa sampaikan Pak. Besar aja mungkin sudah Pak 40, 35, 32 dan 27,5. Itu yang menetapkan itu adalah orang Basnas. Yang 40 itu adalah yang paling tinggi. Yang 27.500 itu beras bulog. Tapi jangan Bapak dan Ibu, saya yakin itu. Malah Bapak dan Ibu ini mencari yang lebih tinggi lagi. Jangan itu dimakan beras solok, diberikan beras bulog, itu kurang pas. Dan itu dia Bapak, Basnas Kota Padang itu telah menetapkan pula besarannya 20.000 per hari. Nah itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak. Dan kirim salam Ustadz Muhyiddin SPDI MPD itu kepada Bapak dan Ibu dan para jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz memberi tausiah pada sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kemudian untuk infak atau sedekah yang terkumpul pada sore ini untuk pembangunan atau masjid sebanyak Rp160. Kemudian anak yatim Rp108.000. Kemudian wafa Rp112.000. Kemudian pesantren Ramadan Rp34.000. Jumlah seluruhnya sebanyak Rp360.000. Denda tambahan infak selalu kita sisihkan menjadi amal ibadah kita tinggal kepada Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Pandai pada